Terlihat seorang laki-laki yang sedang berjalan di atas seutas tali, di mana dia teringat kata-kata buruk dari banyak orang yang menghinanya karena dia suka berkelahi dan membuat resah semua orang. Ternyata ini hanya mimpi dari seorang yang berambut putih hitam yang bangun dalam keadaan kesal. Terus di sebuah perkotaan terlihat ada seorang perempuan yang sedang digodain nih sama preman-preman kampung. Tapi cewek ini tidak suka dengan perlakuan para preman ini. Ya sudah pasti sih. Perempuan ini ingin pergi tapi ditahan sampai tiba-tiba cowok rambut hitam putih tadi datang dan menghajar para preman ini sendirian. Karena dia tidak suka dengan orang lemah yang seenaknya sendiri. Lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai Sakura Haruka dari SMA Furin. Sakura pergi begitu saja, tapi tiba-tiba cewek tadi menahannya untuk berterima kasih. Sakura langsung tersipu malu karena dia dipuji. Terus cewek ini mengajak Sakura untuk makan di restorannya dan diberilah dia omurice yang terlihat enak. Di sini Sakura berkata bahwa dia dari luar kota dan baru saja pindah. Cewek ini lalu memperkenalkan dirinya, dia adalah Tachibana Kotoha. Sakura merasa aneh kenapa Kotoha malah baik kepadanya yang baru saja menghajar 5 orang sendirian. Harusnya Kotoha kan malah ketakutan. Sakura pun memakan omurice itu dan ternyata rasanya sangat enak. Kotoha lalu mengomentari penampilan Sakura yang sangat unik karena setengah rambutnya berwarna putih, ditambah matanya yang berwarna oranye. Sakura yang kaget malah ngajak Kotoha berantem karena kebanyakan orang selalu berkata bahwa Sakura itu aneh dan menjijikan. Karena Sakura hanya bisa berkelahi dengan penampilan yang aneh seperti itu. Lalu Sakura menjelaskan alasan kenapa dia datang ke SMA Furin, sekolah dengan nilai akademis terburuk tapi mempunyai pasukan tawuran yang paling kuat, di mana isinya adalah orang buangan yang suka berkelahi. Karena itulah Sakura yang biasanya berkelahi merasa cocok dan ingin mengincar posisi puncak di sana. Kotoha malah menjawab, pantesan kau pakai seragam sekolah, tapi sekolahnya kan baru dimulai besok. Sakura malu dan beralasan dia baru saja pindah dan bajunya cuman itu aja. Terus ada pelanggan lain nih, bapak-bapak yang pamit. Tapi ternyata tas dari bapak-bapak ini ketinggalan dan Sakura menyerahkan tas tersebut. Kakek tersebut lalu memberi permen pada Sakura lewat Kotoha sebagai tanda terima kasih. Karena tas itu adalah hadiah untuk cucunya. Sakura tersipu malu. Dia bingung nih kenapa orang-orang di kota ini sangat aneh. Karena menerima dirinya bahkan berterima kasih kepada dirinya. Padahal dia bisanya cuma berkelahi. Di kota sebelumnya dia selalu dihina dan dituduh sebagai orang jahat karena penampilannya. Kotoha berkata bahwa Sakura adalah orang baik dan memilih Furin adalah pilihan yang tepat. Tapi Sakura tidak akan bisa mencapai puncak di Furin karena Sakura hanya sendirian. Sakura marah karena dia merasa dirinya kuat dan dia lalu pergi meninggalkan Kotoha. Terus terjadi kerusuhan di kota dari preman-preman tadi yang telah dihajar Sakura, yang ternyata mereka sedang mencari dan mengincar Sakura. Cowok yang tadi itu sok-sokan nih dan menghina penampilan Sakura yang berbeda. Tapi Sakura malah senang karena seharusnya memang seperti ini. Sakura tanpa basa-basi langsung menghajar banyak orang di depannya sendirian. Pertarungan berlangsung sangat sengit, tapi Sakura tetap bisa mengatasinya. Tiba-tiba Kotoha keluar dari restorannya karena mendengar keributan. Tapi dia malah disandra oleh preman yang mendekatinya. Dengan cepat Sakura tanpa takut menghajar preman yang membawa pisau tadi. Sakura mulai kewalahan karena harus bertarung sambil melindungi Kotoha. Yang mana dia sendiri bingung kenapa dia harus melindungi orang lain. Kaki Sakura pun disayat preman tadi menggunakan pisau yang jatuh. Dan di saat Sakura akan dipukul, tiba-tiba ada orang yang melindunginya. Yang ternyata dia adalah murid Furin juga. Orang ini lalu berkata kepada Sakura, jangan biarkan orang itu tahu kalau Kotoha terlibat hal ini. Cowok dengan rambut jabrik ini langsung membengkokkan pemukul tadi. Dan dia menantang semua preman-preman ini. Ternyata dia bernama Hiragi. Dan Hiragi datang bersama teman-temannya yang juga sama-sama murid SMA Furin, Matsumoto, Kaji, dan Yanagida. Tawuran pun terjadi lebih ramai, tapi murid Furin bisa mengajar semuanya. Saat Sakura akan diserang, si cowok jabrik tadi melindungi Sakura dan memintanya untuk diam saja karena sedang dilindungi. Tiba-tiba warga kota itu keluar dan mendukung cowok-cowok dari SMA Furin ini. Sakura bingung kenapa semua orang mendukung preman-preman dari SMA Furin. Kotoha bilang bahwa kota ini tadinya adalah kota yang tidak aman karena terjadi tawuran dari banyak kelompok preman. Tapi 2 tahun yang lalu semuanya berubah karena murid dari SMA Furin. Awalnya mereka hanya memasang papan di pintu gerbang kota yang bertuliskan siapapun yang melukai orang lain, yang merusak barang dan berniat jahat tanpa pengecualian
Bofurin akan menghajar orang-orang itu. Bofurin adalah nama pemberian para warga kota untuk anak-anak SMA Furin dengan lambang perisai yang disebut Windbreaker. Tawuran pun selesai dengan kemenangan murid Furin. Para warga pun turun dan berterima kasih pada cowok-cowok Furin ini. Sakura masih tidak bisa menerima kenapa semua orang begitu baik dan tidak takut. Kotoha mencoba mengobati kaki Sakura dan berkata giliran Sakura lah yang melihat ke arah orang lain. Tapi Sakura masih terlihat tidak yakin dengan dirinya yang diterima oleh orang lain. Tiba-tiba dia berlari dan berkata bahwa Bofurin itu sangat keren karena mereka berandalan yang diakui dan bisa melindungi semua orang. Dia melompat sangat tinggi dan menendang satu orang ketua preman yang masih sadar tadi. Dan inilah kisah seorang cowok yang dibenci karena hanya bisa berkelahi, yang hanya ingin diterima oleh orang lain. Dan sebelum kalian cabut, ini ada informasi sedikit tentang Windbreaker yang kayaknya enak nih buat kita bahas dikit-dikit nih. Jadi guys, Windbreaker ini adalah adaptasi dari sebuah manga yang karyanya dari Satoru Sensei. Jadi manganya ini pertama kali dirilis di Kodansha pada tanggal 13 Januari 2021 dan sampai sekarang itu sudah mencapai 99 chapter dengan 17 volume. Lucunya ya, ini Windbreaker Bofurin ini judulnya itu mirip dengan manhwa atau komik Korea yang judulnya juga sama gitu. Judulnya itu Windbreaker, yang mana ini dirilis di webtoon sejak 2013. Anjir, udah lama banget ya ternyata ya. Aku juga sempet bingung nih, kok bisa ya judul yang sama persis gini bisa rilis, padahal yang nama Windbreaker di manhwa itu sudah lama ada gitu loh. Kok bisa lolos ya? Meskipun isinya beda, isinya kayaknya beda ya. Aku gak ngerti, aku yang Windbreaker versi manhwa gak baca soalnya. Terus studio anime yang menggarap anime dari Windbreaker ini adalah Cloverworks yang juga pernah membuat Promise Neverland. Aku suka banget itu. Sonobi Skudol wa Koi wo Suru. Aku belum nonton tapi katanya bagus banget. Dan ada Spy X Family. Jadi secara kualitas grafis anime ini bener-bener mantap banget. Apalagi jika kita bandingkan dengan, aku gak enak sebenarnya ngomong kayak gini. Jika kita bandingkan dengan anime tawuran lainnya seperti Tokyo Revenger yang sempat ramai juga di media sosial kemarin. Dua anime itu sempat dibanding-bandingin. Dan tidak sedikit yang suka dengan Windbreaker, dan dari fansnya Tokyo Revenger agak ngamuk ya. Tapi ya gimana, sama secara grafis aku lihat juga emang bagusan Windbreaker gitu daripada Tokyo Revenger yang katanya kayak PowerPoint. Dan di My Anime List, Windbreaker ini mendapatkan skor sebanyak 7,83, sedangkan Tokyo Revenger itu agak di atasnya dikit yaitu 7,92. Yang menurutku agak aneh sih ya, tapi mungkin ini dinilai lebih ke story mungkin loh ya. Karena adegan fighting di Windbreaker itu bener-bener enak banget untuk ditonton. Yakin guys, kalian wajib nonton. Karena tidak seperti Tokyo Revenger banget sumpah. Perbandingan grafisnya itu bener-bener buset, beda banget. Dan rencananya dari anime Windbreaker ini akan ditayangkan sebanyak 13 episode. Dan sebenarnya sebentar lagi season 1 ini akan selesai. Untuk season 2 nya masih belum tahu kapan, tapi aku rasa harusnya bagus banget sih ini kalau kalian ikutin. Jadi gas lah, kalau yang mau nonton, kalau yang mau nunggu alur cerita dari aku, saya sangat mengapresiasi itu. Dan Windbreaker episode 1 sudah selesai. Nah, coba silahkan berikan komentar kalian terhadap episode ini di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, beri komentar kalian. See you on the next episode.